Langsung saja kita bahas Mbak Monica dari hasil tayangan awal tadi persidangan yang kami tayangkan, termasuk juga hasil poligraf, kemudian juga Ferdy Sambo yang sempat mempertanyakan keberatannya mengapa penyidik kemudian menitipkan pertanyaan yang dianggap cukup sensitif untuk keluarganya. Apa yang bisa dibaca dari sana? Oke, saya bukan ahli poligraf ya, tetapi gestur dan mikroekspresi, tapi saya akan menganalogikan. Jadi yang pertama begini, human intelligence is above everything, gitu dulu ya. Oke. Kalau misalnya dalam konteks saya, ya saya membaca mikroekspresi dan gestur. Langsung. Ya. Nah, ketika saya membaca mikroekspresi itu, kadang-kadang sebagai human kita lelah. Oleh karenanya ada artificial intelligence ya. Bahkan sekarang Google pun bikin Google Cloud Vision ya, yang dia akan membaca bagaimana ekspresi atau emosi dari foto profil orang-orang yang menggunakan Facebook. Di foto profil Nah, tetapi itu kan gambarnya adalah gambar yang still, diam. Jadi kita nggak tahu, hanya taunya adalah oh dia happy, oh dia kok sedih, oh ada sorrow dan sebagainya seperti itu. Ya, nah dalam kapasitas saya ya, ketika harus melakukan analisa ya, ketika datanya itu banyak, saya juga bisa aja pakai mesin itu ya. Jadi namanya emotion intelligence. Itu nggak jauh berbeda dong. Nggak jauh berbeda. Nah, iya, konteksnya ini yang satu adalah melihat respon fisiologis tubuh. Kalau saya adalah bagaimana membaca gerakan yang cepat sekali. Ada toolsnya, ada artificial intelligence-nya, gitu. Nah, sama seperti poligraf ya, dikatakan juga oleh ahli poligraf bahwa mesin ini ya itu tergantung di tangan siapa chefnya. Chefnya kan adalah penyidik nih, ini adalah operatornya, gitu yang harus tersertifikasi, alatnya juga diverifikasi, puslapor, ya. Jadi ada operatornya, ada juga chefnya. Berarti kalau dalam konteks saya adalah chefnya, ya. Saya kadang-kadang bisa saja saya menggunakan si artificial intelligence itu. Nah, tetapi kan akhirnya kebijaksanaannya ada pada saya untuk kemudian merangkum ini. Jadi kalau kita kaitkan, tapi harus base keilmuan juga. Harus base keilmuan juga. Jadi tetap nanti akhirnya adalah legal justice atau fakta, kita mencari ke arah sana, gitu ya. Nah, kalau dalam konteks ketika Sambo mengatakan bahwa protes gitu ya, bahwa kenapa kan ini yang didakwa adalah 340 ya kan, kenapa ini harus ada titipan, dia bilang ya, ada titipan pertanyaan gitu. Nah, kembali lagi ya pada penyidik ya, seorang chef yang handal itu dilihat dari jam terbangnya juga, dilihat udah berapa kasus yang ditangani sehingga mempunyai kecerdasan tersendiri, intelijen tersendiri nih, gitu si chefnya ini tadi. Jadi ketika ada pihak luar mengatakan jangan, yang itu jangan gitu, tetapi chef saya yang paling tahu bagaimana nanti mengelolanya, begitu. Mbak, mau tanya juga nih akhirnya nih, karena dapat pengetahuan tadi itu, dalam kasus Sambo dilibatkan nggak yang tadi Mbak katakan itu, bahwa kan di dunia mikroekspresi ini artificial intelligence itu ada kan, begitu kan ibaratnya. Nah, dalam kasus Sambo ini yang kita tahu kan poligraf nih. Nah, untuk yang konteksnya digunakan AI itu dipakai nggak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu itu dipergunakan. Tetapi di Indonesia pun ya, dalam konteks saya tidak tahu, sungguh tidak tahu kalau dalam konteks untuk urusan di persidangan ini apa sudah pakai atau tidak gitu ya. Nah, tetapi memang akhirnya kalaupun itu dipakai gitu, karena kalau di produk dan lainnya itu dipakai untuk lihat bagaimana respon seseorang terhadap kepuasan suatu produk yang lagi dikembangkan. Itu dipakai gitu. Tetapi kita nggak tahu kalau di Indonesia fake ataukah real kan gitu. Satu-satu mungkin Mbak, kita akan coba lihat Ferdy Sambo terlebih dahulu. Ferdy Sambo yang kemudian selama ini, sejauh ini kalau kita lihat persidangan cukup tenang, kemudian cukup kalem gitu ya. Tapi kalau kemarin kita lihat nampak berbeda dengan biasanya, termasuk juga yang tadi disampaikan itu ya, sempat sudah keluar aslinya gitu ya maksudnya ya. Apa yang terlihat di sana? Apa yang terlihat di sana? Oke, yang semakin terlihat justru malah kalau tadinya perubahan yang terjadi pada ini ya, saksi mahkota ini, jadi ada Eliezer dan Sambo ya. Nah, saya bahas dulu di Eliezer dulu ya. Yang terlihat adalah sekarang semakin semakin spontan, karena menutupi sesuatu itu berat. Jadi ketika semakin spontan ya,
maka masyarakat juga bisa menilai kok kelihatannya lebih sehat, kelihatannya lebih cerah dan sebagainya. Karena di awal kemudian kita lihat berani, dia cukup tertutup, berhati-hati ya. Itu kita lihat udah ada kespontanitasan dari Eliezer. Maka ketika spontan, maka menarik banyak simpati juga kan. Ya, fans clubnya gitu ya. Nah, sementara berimbang sih, Sambo juga ada fans club juga. Iya, benar. Nah, tapi kalau dari Sambo ya, ini adalah sekarang itu justru malah lebih tenang nampaknya ya. Tetapi dalam konteks secara keseluruhan akhir-akhir ini, tetapi justru yang kita perhatikan ketika gestur lebih tenang sekarang, tetapi suara yang sekarang itu justru malah pakai tone-nya itu softer and lower. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini arti softer and lower, it reflects may reflects a lie. May ya dikatakannya begitu. Jadi boleh possibly gitu kan. Ketika kita melihat misalnya gini, saya gaya saya ketika berbicara baseline saya berapi-api nih. Ya. Tiba-tiba saya ngomongnya softer and lower. Ada perubahan dong. Berbanding terbalik dengan Eliezer maksud Anda begitu? Iya. Oke. Bagaimana juga dengan Putri Chandrawati kalau begitu? Gimana Putri Chandrawati? Kalau kita lihat kan juga kalau tadi disebutkan Putri Chandrawati kan juga nampaknya cukup pelan dan juga cukup perlahan dalam berbicara. Apakah itu kemudian juga mengindikasi hal yang sama? Dari awal kayaknya memang nggak kelihatan yang signifikan ya. Ketika terpojok pada sesuatu yang tidak, misalnya ditanyakan mengenai hasil poligraf ya. Apakah Anda ada... Kalau nggak salah pertanyaan itu perselingkuhan ya? Iya, mengenai perselingkuhan di Magelang, selama di Magelang dan sebagainya. Dijawab tidak kan? Jawab tidak. Apakah Anda udah tahu hasil dari poligrafnya? Ternyata Anda berbohong gitu. Terus ya udah, dia akan nge-switch dengan tidak tahu. Ya. Jadi memang... Tapi terlihat nggak ketika Anda menyaksikan persidangan tersebut, ada yang aneh dengan gesturnya gitu loh maksudnya? Ada yang aneh dengan gesturnya. Saya tidak mau melangkahi persidangan. Saya tidak mau melangkahi persidangan. Ya, biarlah itu nanti yang menurut Prof Gayus tadi adalah persidangan yang mengungkap, ya kan? Tapi setidaknya gini, misalnya Mbak Monica tidak mengambil handphone saya. Tapi ketika Ayah nanya ke Mbak Monica, misalnya Mbak Monica mengambil handphone saya, tapi ketika Ayah menanyakan ke Mbak Monica, Mbak ngambil handphone saya, Mbak jawabnya tidak, itu terlihat nggak sih gitu loh? Ya, jadi banyak kebocoran halus. Nah, kebetulan karena nggak ditayangkan VT-nya ya, jadi banyak kebocoran halus ketika harusnya menggeleng, maka ada halus mengangguk itu seperti itu. Itu mungkin terjadi gitu Mbak? Nggak sinkron berarti ya Mbak ya? Saya ada beberapa catatan tentang hal itu. Itu refleks ya? Dan saya lupa ya, saya catatannya. Ada perubahan verbal style juga ya. Tadinya hakim itu menanyakan dengan saudari ya. Ada beberapa instansi menjadi kamu, mungkin karena geram ya. Jadi kok ada perubahan verbal style dari saudari menjadi kamu gitu kan. Karena sebetulnya juga cara hakim ini kan juga udah di komplain, bahkan Fuad Ma'ruf akhirnya diajukan juga ya. Nah, jadi mungkin dengan tanpa sadar mengenai kamu ini ada perubahan secara emosional akan menata atau gimana, kan itu sehubungan dengan bisu tuli buta tuli begitu ya. Nah, ini Prof Gayus nih nanti yang bisa menjawab. Saya melihat ada perubahan. Banyak lupanya ya gitu ya. Saya ke Prof Gayus kalau kayak gitu. Prof Gayus, ini menjadi bahan perbincangan juga di publik Prof Gayus ya. Indikasi majelis hakim ya atau ketua hakim gitu ya, kayaknya agak tendensius begitu loh. Dan ini tidak imbang ke para terdakwa lainnya ketika di persidangan. Gimana Prof Gayus menanggapi hal ini, Prof? Ya, ini strategi hakim juga harus dimaklumi ya. Yang diadukan itu sepertinya aduan pada etika komunikasi. Etika komunikasi tentu ada ukurannya, yaitu imperatif atau biasa ya, atau yang umum. Jadi kalau etika komunikasi yang imperatif itu memang ada kata-kata yang tidak layak untuk disampaikan, imperatifnya di situ untuk komunikasi etika. Tapi saya tidak melihat itu ya, saya melihat sebagai strategi saja hakim untuk menguatkan satu kebenaran material tadi. Karena apa? Karena memang hakim yang menghadapi sidang dengan cara mengedepankan fair trial, keadilan persidangan untuk semua pihak, baik korban termasuk terdakwa dan saksi juga.
Jadi ini kebebasan, ini suatu upaya masing-masing karena saya katakan ini saksi yang dihadirkan, saksi yang digunakan sebagai dari terdakwa untuk masing-masing di antara mereka. Tentu punya kepentingan-kepentingan sehingga hakim perlu dengan cara seperti itu. Tetapi yang saya akan komentari dari Mbak Monica itu adalah teori yang saya itu ada di kriminologi. Di kriminologi itu ada teori typical Lombroso namanya, seorang ahli kriminologi yang memakai angle dari wajah, dari gestur, dari sikap itu ada, pernah digunakan oleh Profesor Roni Niti Baskara ketika dalam kasus kopi beracun ya, kopi sianida itu pernah digunakan dan disampaikan oleh ahli ini, oleh Profesor Niti Baskara. Terdakwalah yang melakukan perbuatan pembunuhan. Itu jelas itu. Nah, tapi kalau poligraf, saya seringkali mengusulkan karena ini alat yang benda yang mati digunakan oleh orang ahli yang bertanggung jawab dalam kesaksiannya. Ini bagi saya harus ada tandingan, harus ada ahli atas ahli ini menguji keahlian itu, bukan menguji poligrafnya, menguji keahlian disampaikan dari temuan poligraf. Pendapat saya begitu. Oke. Dan sejauh ini dari pengalaman Prof, sudah adakah di dunia yang menandingi poligraf ini? Saya juga tidak masuk di ahli itu ya. Mungkin Mbak Monica lebih tahu apa di tempat lain juga ditemukan alat ini digunakan dan diuji kembali. Karena bagi saya kan harus mendahului pada hukum. Tidak dikenal alat ini di 5 syarat bukti yang sah menurut undang-undang. Tidak termasuk. Dan dia hanya bonceng di ahli, dan saya meyakini ahli yang menyampaikan dasar dari temuan mesin yang bernama poligraf ini untuk lie detector harus ada ahli lain yang menguji keahliannya. Mestinya begitu supaya fair trial tadi, mencari kebenaran yang material. Valid ya. Ya, oke, baik. Prof Gayus, tapi semua nanti tergantung dengan keyakinan majelis hakim seperti apa. Terima kasih banyak Prof Gayus waktunya pagi hari ini. Mbak Monica, terima kasih banyak Mbak Monica sudah bersempat hadir. Pukul 5 pagi udah sampai studio, Mbak. Pengen nanya Mbak Monica, sebetulnya Mbak Monica ada undangan nggak ke persidangan, Mbak? Oke, baiklah. Terima kasih banyak pemirsa.